profesi orang lain ya Mas Adam. Aku dong MC-nya, Mas Adam masa jadi MC? Oh. Kita ngomongin masalah kasus-kasus yang terberat yang mungkin pernah dihadapi sama Pak Dadang dan juga Ibu Ai ini. Yang paling ekstrim tuh apa yang pernah dihadapi di yayasan? Ekstrim. Yang paling berat gitu. Yang paling berat mah Justru itu untuk tadi. perutnya ya. Untuk Pernah, sehari-hari. maaf ya bercerita ya. Marah nggak sih, Pak? Kenapa, Bu? Maaf. Banyak. Pernah Marah satu cuma hari marah nggak kita kan besoknya mau masak. Oh, besoknya mau masak nih Ibu. Pas dia, duh, beras kurang, gimana nih? Berasnya kurang. Yang masak kata ini setiap gitu. hari siapa? Ibu. kita semua Relawan. bareng-bareng, bareng-bareng, Di bareng-bareng. yayasannya ada 10 orang relawan tetap, tapi kemudian juga menerima relawan yang ingin membantu. Iya. Ada juga. Nah, yang pada datang untuk membantu itu bertahan lama dong Pak? Enggak lah. Waduh. Banyak. Mungkin mereka lihat di YouTube atau lihat di mana mereka pada datang ke yayasan, Pak saya mau jadi relawan. Kita kan dengan senang hati, Iya. yo kita peduli sama saudara-saudara kita di sana. Kita urus saudara-saudara di sana. Tapi sehari kedua harinya kabur. Nggak kuat. Ada yang dari Solo, dari mana Surabaya, dari mana datang. Makanya mereka gak kuat. Kenapa? Soalnya dari 100 sekian, mohon maaf ya, dari 100 sekian perempuan pasti lagi, mohon maaf, lagi haid. Siap nggak kan? Mereka belum bisa bersih-bersih. Kalau semalam tidak terpantau sama kita, otomatis darah kemana-mana. Jadi kita ngebersihin. Kita yang ganti. Kitaan yang bersihin ngepel bekas BAB di mana aja. Ada yang masih dipakai kupur juga kan itu. Vlog di dinding, siap. Tapi Dari kita mana mah aja tuh, Pak? udah yakin kan. Dari daerah biasa. Tasik. Oh, dari daerah. Dari- Tapi Dari ngomong-ngomong mana-mana ini kan gitu. banyak banget nih. Ada yang sembuh. Banyak. Banyak. Ada yang sukses, sudah sukses gitu Pak. Ada yang jadi udah pengusaha, dagang. ada. Tapi setelah sukses itu ada yang mau balik ke ini atau gimana Pak? Ada cuma Ada yang balik dulu. mah jadi alumni sekarang di sana, jadi pengurus juga ada 7 orang Mas. Sekarang cuman bukan baliknya apa kambuh lagi, tapi dia jadi relawan di sana. Bantu kami. Nah, pas sekali karena Pak Dadang dan juga Bu Ai ini bersama kita di sini ya sudah menghadirkan juga ini salah satu anak asuh di yayasannya Pak Dadang yang kali ini mau berbagi cerita juga nih Pak. Boleh ya kita undang langsung, coba deh Bapak yang mengundang atau Mbak Lisa. Mbak El, Nah, Mbak El. ayo sini masuk. Ini dia Mbak El dari Yayasan Mentari Hati. Hai Mbak, sehat ya? Alhamdulillah. Ayo Mbak El boleh duduk di sini. Selamat datang Mbak El. Terima kasih. Silakan Mbak El duduk di sini. Mami di sini. Sini Mas, aku pangku Mas. Bapak. Hei, masa kita bangku-bangkuan sih? Mbak El, sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana sih asal? Dari Surabaya. Dari Surabaya. Surabaya. Surabaya mana Pak? Jawa Timur. Oh iya iya. Maksudnya di daerah mananya? Karena kan dari Oh, Kalibutu. Oh, Kalibutu. Kalibutu. Kalibutu Mas. Iya, tahu. Asli orang Kalibutu. Tahu. Oh iya dong, deket. Deket. Dari? Dari rumah dekat 35 km lah. Mbak El. Mbak El. Ya. Apa kabar? Baik. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong nih ya, udah dekat sama Pak Dadang nih. Ya. Gimana ini? Apa Apanya? kedekatannya ini gimana? Ya, kedekatannya kita beginilah sosialisasi kalau ada apa-apa saya ngomong ke Pak Dadang, ke Bu Dadangnya juga. Awalnya waktu itu bergabung ke yayasan tuh bagaimana ceritanya Bu El? Saya kurang ngerti ya, waktu itu ditangkap sama Paspor PPP, dibawa. Oh, gitu. Dibawa ke Pak Dadang dari Bandung. Padahal Dari asal kota dari Bandung. Surabaya. Tapi Surabaya kemudian, pergi ke Bandung. oh, di Bandung lah akhirnya dibawa, Dibawa ke ke yayasan. tempatnya Pak Dadang. Berapa lama waktu itu di yayasan? Di Yayasan Gigi Lembangnya. Iya, Gigi Lembangnya 2 tahun. 2 tahun. Langsung pergi mulung karena nggak betah hidup. Jadi gini ceritanya, dia kan udah mulai ini tenang, udah mulai ini, jadi dia senangnya Pak Dadang saya jenuh di yayasan terus, saya mau ada kerjaan mau apa, biar mulung aja. Jadi sekarang dia Untuk kebutuhan dia gitu. jadi cuman sekarang sebelum ini bantu kami dulu Iya. nyuci, kayak masak apa. Jadi dia sesudahnya itu baru Berarti keluar. boleh jalan-jalan ya Pak ya? Boleh. Oh.
Jadi relawan juga. Banyak yang berarti. keluar di sana, yang KL. keluar nyari rongsok. Ini melihat Pak Dadang ini ada keinginan nggak punya pasangan? Oh gitu? tidak. Enggak. Sangandi aja ya sama Pak Dadang sama Ibu ya di Mentari ya. Amin, makasih. Biayanya terlalu besar. Biayanya terlalu besar ya. Biayanya terlalu besar. Jalanin aja berarti ya Mbak El, yang penting Apa bahagia. adanya. Sekarang bahagia dan juga punya sumbangsi, sekarang jadi relawan juga di Yayasannya Pak Dadang dan Bu Ai ya. Nah Tapi- ini Laura kan memang juga mengambil jurusan psikologi di Psikologi. kuliahnya sekarang. Boleh tahu nggak kenapa Laura tertarik dengan psikologi? Aku jujur awalnya itu karena dulu sebelum aku masuk kuliah lagi, aku pernah ngambil di BINUS kan. Iya. Nah, terus nggak selesai. Terus pas aku karena kesibukan syuting, jadi nggak bisa yang tatap muka tuh nggak bisa Iya. ternyata sambil syuting. Akhirnya pas disitulah aku mulai tahu kayak, wah aku suka banget sama mempelajari sifat orang, kepribadian orang, terus suka banget untuk nanti suatu saat kalau aku udah lulus, aku pengen bantu kayak Pak Dadang gini, aku pengen banget, makanya aku tadi antusias banget untuk denger karena banyak. Nah sekarang ini kan kita udah di 2022, abis kita melalui COVID dan segala macam permasalahan di dunia inilah, bukan cuma Indonesia aja, dunia tuh bermasalah semua. Aku mikirnya bahwa 5 tahun ke depan akan banyak sekali orang-orang yang stres, Iya. gila, depresi dan segala macam. Jangankan 5 tahun lagi, sekarang aja udah banyak kan yang stres, depresi dan segala macam. Itu aku pengen tahu cara bantunya gimana. Nah makanya aku ngambil jurusan psikologi Iya. ini dan berharap semoga kedepannya aku bisa bantu mereka. Amin. Alhamdulillah. Pak Dadang mau tanya nih, selain ngambil apa namanya ada yang di jalan seperti itu, ada nggak keluarga yang sengaja nitipin gitu ke tempatnya Pak Dadang gitu? Kalau kami di sana tidak akan menerima titipan dari keluarga. Oh gitu Pak, kenapa Pak? Soalnya saya dari awal udah janji sama Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima titipan dari keluarga. Saya pengen nolong orang-orang yang terlantar yang nggak tahu benar-benar. keluarganya siapa dan orang mana. Setelah sembuh apakah ada yang kemudian kembali ke keluarganya Pak? Dikembalikan, saya dianterin. Oh, Jadi saya paling jauh ke Kupang NTT. Oh, Anterin dari yang udah Kupang. sehat. Kupang. Yang udah Jadi Mengantarkan. jadi kenapa kok dari Kupang sampai ada di Jawa Barat atau ya di Pulau Jawa Iya. gitu. Jadi mereka berangkat terbang sama keluarganya dulu, niat mau berobat di Pulau Jawa, di rumah keluarganya hilang. Tapi Oh. ada Ketemu nggak lah yang nggak sama mau saya. pulang lagi gitu Pak? Ya. Sudah sembuh tapi nggak mau pulang lagi gitu. Oh pulang lagi yang Balik lagi ke- kembali lagi ininya gitu. Keluarga. Alhamdulillah nggak ada. Kalau yang kembali lagi istilahnya mah kumat lagi gitu nggak ada. Cuman kan saya kalau mengembalikan ke keluarganya itu saya suka ngasih nomor telepon kan. Iya. Tapi alhamdulillah mereka yang ada yang belum ada keluhan apapun ya. belum ada keluhan ada apapun, dan yang pulang ke Makassar juga lanjut kuliah di sana sampai tuntas lagi kuliah di sana. Mohon maaf nih Pak, tanya nih, ini lingkungannya kan lingkungan di daerah, maksudnya ada tetangga gitu. Pernah nerima komplain enggak Kalau sih Pak? komplain itu waktu dulu lagi ngerintis, Mbak. Oh, karena Waktu kan ditaruh di rumah dulu. Itu komplain, soalnya alhamdulillah kalau sekarang masyarakat itu banyak yang mendukung. Kalau dulu-dulu awal 2007 itu kita banyak komplain, jangankan masyarakat sekitar, kita pengen tercatat terdaftar di pemerintah aja sulit. Iya. Soalnya namanya ODGJ gitu yang ditanganinya, gimana nggak tahu juga sih pemerintah, tapi alhamdulillah sekarang mah pemerintah, support ya. masyarakat udah. Waduh, alhamdulillah sekali ya. Itu juga Iya. berkat kerja kerasnya Pak Dadang dan Bu Ai. Alhamdulillah, Pasti. dan mereka yang udah masuk ke yayasan itu benar-benar tidak mengganggu, bahkan membantu masyarakat. Ada yang ngebangun, bantu, ikut ngaduk Iya, itu, iya, iya. ada yang bawa apa. Terus Pak Dadang, Pokoknya banyak membantu. tadi kan Pak Dadang Pak, ya? sempat cerita ya, maaf ya Bun ya. Tadi sempat cerita bahwa untuk para anak-anak yang ada di yayasan nih itu dikasih kegiatan, terapi musik dan lain-lain. Tapi emang ada bantuan profesional juga untuk Iya. dalam tanda petik menyembuhkan mereka nggak sih Pak? Alhamdulillah kita kan dari mulai tadinya kan dari rumah dulu pindah ke bekas terminal. Sekarang alhamdulillah udah punya lahan sendiri yang menghibahkan orang. Bahkan kalau di
total materi itu benar-benar mahal gitu. Kalau buat saya, wah kayaknya cepet diambil sama yang maha kuasa daripada kebeli gitu. Tapi alhamdulillah ada orang yang baik hati dan nggak mau disebutin namanya nih. Dan kemarin juga ada lahan 4.000 meter dikasihkan untuk aktivitas saudara-saudara kita, kayak berkebun, kayak ngurusin hewan, ada kolam Jadi untuk terapinya bukan saja ini ya, apa namanya, dari dokter aja, profesional, Jadi, tapi memang dikasih treatment yang alamiah yang hingga akhirnya dia sadar bahwa dia hidup di dunia yang benar-benar gitu. Dan saya kan pendekatan dengan mereka itu dengan sentuhan, dengan kasih sayang, banyak komunikasi, dengan treatmentnya ya kayak benar-benar- perempuan. Makanya istri saya mah udah nggak cemburu lagi kalau diciumin saya, biar dicium, yang penting kamu sembuh, gitu kan? Benar-benar Iya, heart to heart ya. Nih Mbak Eli, Ya, ada pesan dan kesan nggak buat Pak Dadang sama Ibu? ya kami dari pihak yang terlantar ya, terima kasih dikasih ke tempat yang nyaman, terus fasilitas ya mungkin fasilitasnya ya seadanya tapi sulit bagi mereka ya biayanya atau carinya kan tidak ada yang dukung atau donatur ya. Tapi keyakinan aja tertentu. sama yang maha kuasa kan kita meyakin adanya Ya, Allah kan. mudah-mudahan. Ya Allah. Sama-sama. Oke, Yang penting mah Pak baik, Dadang, sembuh, Bu Ai, sehat. Mbak El, terima kasih banyak sekali lagi untuk Sama-sama. ceritanya yang sangat inspiratif dan kita percaya apapun yang diniatkan dari hati tulus untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, insya Allah dikasih jalan terus ya Pak ya. Amin. Sehat Amin, ya Allah. selalu. Amin, amin. Ya, dan juga semoga nanti niat baiknya Laura setelah kuliah bisa ikut nanti membantu ya, bisa terlaksana ya. Amin, amin. Amin. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, ada info penting ya Bun. Oh, no. Jadi sebentar lagi itu Antv kan ada talent search koplo pertama dan terbesar. Nah, ini mulainya Superstar pada tanggal koplo Superstar ini akan dimulai tanggal 13 Agustus jam 8 malam di Antv dan semua akan koplo pada waktunya. Salam 3 jari. Jari. Jangan kemana-mana ya, tetap di Rumah Idaman. Kita masuk di Tebar Bawang, tebak harga, bawa pulang. Oke, ini udah pada nungguin yang ayu-ayu, yang bening-bening dari tadi nungguin hadiah-hadiah kan? Pakaianku sih. Yo, bagianmu, yang mana? Yang mana? Rahasia. Ntar dulu. Oke, tapi yang jelas hadiah utamanya kita lihat. Wow. Laptop idaman. Hadiahnya adalah laptop idaman. Bunda, berarti kita cari 2 peserta nih sekarang ya. Aduh, cantik-cantik banget sih semuanya. Ini bagiannya. lihat loh, Mas Adam. Ya. Mas Adam yang bertugas memilih 2 orang. Bagian aku, Mas. Oke. Langsung aja kalau begitu. Musik. Kalau saya beginianin maunya lama-lamaan aja. Aduh, Mas Adam. Tadi pada saat lagi ada di tengah ibu-ibu, mukanya Mas Adam ya. Happy banget kayaknya. Kalau di sana tadi aku capek banget ya. Kalau di sini lungset lagi. Kita kenalan dulu yuk. Namanya siapa? Safitri. Dari mana Kak Safitri? Dari Cibubur. Cibubur. Dari mana? Aprilia Sky. Dari? Aprilia Sky dari Cengkareng. Dari Cengkareng. Mas Rizky dari mana, Mas? Cantik Aku banget. dari tadi ngeliat Hai. Ternyata nih Ya, Bunda. Ariana ini Saka versi asli ya. Iya ini sangat dilihatnya.
Seakan dunia nyata kayaknya. Nyata nih ya. nyata. Oke, jadi buat Savitri sama Aprilia, nanti kita akan menebak nih harga dari barang-barang idaman yang ada di sini. Kami akan berikan 2 pilihan ya untuk setiap barang-barang dan kalian harus menebak dengan tepat berapa harga barang-barang tersebut. Kalau menebak dengan benar, maka hadiahnya bisa dibawa pulang. Tapi kalau salah, hadiahnya nggak dibawa pulang. Kita kasih deh 100.000 rupiah. Ya. Gitu. Oke, kita mulai. Hadiah pertama adalah hadiah 1 paket sembako, isinya banyak loh itu. Jadi gamesnya adalah dolanan dorong bola dengan senang. Nah, ini ya. Jadi pesertanya harus mendorong bola dengan meniup trompet kecil hingga masuk ke dalam keranjang. Yang paling banyak dia yang menang. Oke, kalau begitu. Jadi Savitri sama Aprilia, tugas kalian adalah main games ini. Siapapun yang pertama kali berhasil menang, ya paling banyak, itu nanti akan berkesempatan untuk menebak harganya. Ya, jadi kalian harus cepet-cepetan nih. Oke, kita kasih semangat yuk. Kalau Mas Rifki udah biasa main bola, tapi kalau yang 2 kan nggak biasa tuh. Iya, bener. Nah. Mas Rifki kasih support aja sama Boleh, kita. bantuin aja ya Mas Rifki ya. Semangatin ya. Oke, silakan boleh bersiap-siap teman-teman.